Oke, selamat datang kembali dalam kelas perencanaan kreatif. Oke, baik. Hari ini kita akan membincangkan tentang divisi kreatif dan kreativitas menurut Kelvin Taylor, salah satu psikolog yang idenya banyak dipakai tentang kreativitas. Oke, sebentar, saya share dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita akan menelisik divisi kreatif di sebuah agensi atau ad agency atau biro iklan. Secara umum, struktur dalam sebuah biro iklan terdiri dari tentu saja ada CEO, kemudian ada divisi client service, ini tempat ngumpulnya para AE, karena mereka adalah garda terdepan dalam berhubungan dengan klien. Kemudian ada media departemen, ini yang bagian placement and buying. Jadi media buying and placement-nya ada di divisi ini, mereka yang melakukan perencanaan, termasuk tentu saja pembelian dan monitoring dari iklan yang sudah dipublish. Oke, kemudian ada kreatif departemen. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang menjadi dapurnya periklanan, menjadi urat nadinya, menjadi jantungnya dalam periklanan. Di sana berkumpul tim kreatif dan terdiri dari copywriter, visual design atau desain grafis, art director, dan sebagainya. Kemudian ada juga tentu saja divisi finance atau admission. Oke, di antara 4 divisi itu ada juga yang menambahkan divisi media sosial spesialis. Jadi memang khusus untuk menangani campaign atau komunikasi pemasaran di ranah daring. Oke, kalau secara alur kerja secara singkat seperti ini. Klien berhubungan dengan tadi divisi client service AE atau eksekutif. Mereka memintakan apa yang diinginkan klien, kemudian AE membawa permintaan itu ke tim di dalam. Dia tentu saja akan bicara dengan tim kreatif, dengan media, dengan media spesialis, strategi apa yang kira-kira dibuat, kemudian baru diskusikan lagi dengan oleh AE, didiskusikan dengan klien lagi. Begitu approve, baru mereka bekerja. Dalam hal ini divisi kreatif terlebih dulu. Dia akan membuat perencanaan strategisnya terkait iklan atau produk atau jasa yang dimiliki oleh klien. Klien umpamanya menginginkan peningkatan brand awareness dengan objektif produk atau jasanya berada di positioning yang high end, dan kemudian bisa
dicek, diverifikasi audiensnya itu berada di size yang mana, di level yang mana, baik psikografinya maupun segmentasi ekonominya. Dari situ baru mulai tim bekerja untuk menentukan implementasi dari strategi itu dalam bentuk visual. Karena audiens yang berbeda akan menentukan juga visual yang berbeda, akan menentukan juga copy yang berbeda. Laki-laki dan perempuan menyukai warna yang berbeda. Kecenderungan warna perempuan adalah warna-warna yang soft, gitu kan, atau warna pink diklaim sebagai warna perempuan, gitu kan. Meskipun pada dasarnya warna pink sebenarnya merupakan warna laki-laki sebelumnya, gitu. Dan seiring perjalanan waktu menjadi warna perempuan, dan sekarang laki-laki juga banyak menggunakan warna pink lagi. Saya nggak tahu apa Yudo atau Fatur Rahman suka pakai warna pink gitu. Nggak ada. Masih ini masih risih. Ya, itu dari sisi warna. Kemudian dari sisi copywriting-nya, bagaimana kan yang kelas dengan pendidikan yang berbeda akan menentukan pilihan bahasa atau diksi. Dengan usia yang berbeda akan menentukan juga idiom yang digunakan, gitu kan. Idiomnya anak-anak milenial akan berbeda dengan idiomnya kelompok usia di ranah usia saya, generasi X. Karena setiap zaman menciptakan, mengkreasi bahasa idiom-idiom bahasa yang khas pada zamannya. Kalau zaman saya kan istilah yang populer itu ngeceng, gitu kan. Ada yang tahu ngeceng? Cokro, cokri, gitu. Ngeceng itu apa namanya? Nampang untuk dapat perhatian lawan jenis. Ya. Kalau sekarang kan istilahnya gabut, ya. Mager, ghosting kemarin yang ramai. Nah, itu menjadi penting untuk divisi kreatif untuk mengetahui objektif dari sebuah produk yang dia tangani. Jangan sampai kreativitas yang dibuat sudah sedemikian rupa keren, gitu, tapi tidak sesuai dengan sasaran. Oke, kita akan melihat orang-orangnya, job desk-nya yang ada pada divisi kreatif. Tentu saja ada leadernya, dalam hal ini adalah kreatif director. Di kreatif director punya peran untuk memastikan tim kreatif secara keseluruhan bekerja sesuai dengan time schedule, baik itu deadline step per step maupun kesesuaian tahapan rancangan dengan apa yang diinginkan atau objektif yang ada pada klien. Dia juga punya kerjaan membuat rencana program tentu saja untuk timnya terkait dengan kreativitas yang akan mereka buat. Kemudian ada yang disebut art director. Art director ini lebih implementatif lagi, tingkatannya berada di wilayah eksekusi. Dia yang menentukan mood dari sebuah desain yang dia akan dikerjakan, gitu.
dia akan menentukan polanya secara umum apa yang harus dibuat oleh visual atau desain grafis, juga oleh copywriter. Di art director ini akan banyak berdiskusi dengan copywriter terkait copywriting yang akan dibuat, begitu pula dengan visual yang akan dimunculkan dalam iklan tersebut. Kemudian ada di yang disebut di videographer atau fotografer. Meskipun banyak ad agency atau biro iklan memilih menggandeng atau melakukan outsource dengan production house ketika akan membuat produksi. Tapi ada juga yang secara khusus punya videographer atau fotografer. Kenapa? Karena di era maya atau internet atau digital ini kan tadi ada divisi media sosial spesialis. Nah, ini butuh pekerjaan quote and quote ringan untuk membuat sebuah poster atau video-video pendek gitu. Ini kemudian muncul tugas dari videographer dan fotografer, tentu saja untuk menyediakan konten stock shot dari sebuah materi audio visual yang akan diedit oleh video editor atau animator. Ya, hari ini kita bisa mengedit menggunakan aplikasi. Banyak sekali aplikasi editing, video editing yang bisa kita pelajari, kita gunakan. Saya terbiasa menggunakan Filmora, sesekali juga pakai KineMaster gitu. Kemudian ada animasi, karena ya di era pandemi ini di mana kumpul-kumpul dikurangi sehingga prosedur untuk melakukan syuting iklan menjadi ketat gitu sih. Kemudian banyak produk atau iklan yang menggunakan bentuk iklan animasi atau motion graphic. Yang paling sering adalah iklan-iklan marketplace atau seperti Gojek gitu. Kan? Karena tidak menggunakan model orang. Kalaupun menggunakan model orang, satu orang, dilakukan di studio gitu, dengan teknik green screen. Selanjutnya ya animator yang bekerja sendiri di studio gitu. Nah, ini kan tidak melibatkan banyak orang. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kalian boleh sambil ngopi. Di Yudo pagi-pagi sehat kayaknya pakai jus ya, orange juice Do. Iya Pak. Oke, Safira udah ngopi? Saya nggak suka kopi, Pak. Oh, nggak suka kopi. Oke. Jadi yang sudah saya sampaikan pada materi lalu, kreativitas adalah pada dasarnya bagaimana kemampuan untuk mendevelop sebuah ide, sebuah gagasan baru tentu saja untuk menjadi yang useful dalam pengertian periklanan, tentu saja sesuai dengan tujuan periklanan itu sendiri, yaitu mengubah perilaku pembelian konsumen. Di iklan yang kreatif, yang efektif, ya mampu mengubah perilaku pembelian konsumen dari yang tidak aware menjadi aware gitu. Dari brand awareness yang paling rendah sampai ke
paling tinggi, ke top mind, atau bahkan melakukan pembelian. Karena pokoknya dirangsang dengan diskon yang besar. Ya orang, bagaimana orang yang sebenarnya tidak butuh menjadi merasa butuh dengan produk yang kita iklankan. Atau mengingatkan orang bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan di rumahnya yang harus segera diatasi. Umpamanya AC-nya rusak atau kulkasnya rusak, tiba-tiba lagi di jalan lihat iklan AC atau kulkas, jadi teringat, oh iya, AC di rumah sedang bermasalah, ini ada diskon, bukan pembelian. Meskipun tentu saja kreativitas juga berkaitan dengan art, dengan seni. Jadi tidak semata-mata informatif dan mengubah perilaku pembelian, tapi mengubah perilaku pembelian itu menjadi kata kunci dari iklan kreativitas. Dalam hal ini ada useful tadi, yang berguna. Baik, kita melangkah pada pemikiran dari Amabel yang menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Ini berkaitan dengan intelektualitas. Baik itu diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan, baik itu melalui pengalaman empirik maupun proses rasional, proses berpikir. Jadi orang yang kreatif niscaya dia adalah orang yang punya kognisi yang baik. Dia punya intelektualitas yang baik. Dia punya pengalaman empirik yang banyak. Kenapa? Karena kreativitas itu didapat dari cara memandang objek dari sesuatu, cara pandang yang tidak biasa. Kita mencari perspektif yang berbeda dari apa yang sudah ada atau perspektif yang berlaku umum. Sederhana, umpamanya kita melihat botol bekas air mineral. Ini akan menentukan bagaimana seseorang tingkat kreativitasnya seperti apa. Ya mungkin sebagian besar akan melihat itu ya sudah sampah gitu, atau punya nilai ekonomi, dikumpulin, dikiloin, dijual, dapat uang meski tak seberapa gitu kan. Atau ada juga yang melihat botol aqua bisa dijadikan hiasan atau tempat naruh handphone ketika dicas gitu kan. Kadang-kadang stop kontak kita di atas gitu kan, kabelnya nggak nyampe ke meja, butuh sandaran buat handphone. Jadi di dekat stop kontak bisa gunting aja itu botol bekas air mineral gitu kan, gunting separuh kemudian dia paku. Atau yang sederhana lagi bisa buat vas bunga barangkali. Saya pikir ya itu kreativitas yang sederhana, yaitu kemampuan saya dalam melihat sebuah botol bekas air mineral. Saya yakin kalian mungkin lebih canggih lagi dalam melihat botol bekas air mineral itu. Bisa buat mainan barangkali,
dijadikan mainan, atau bisa dijadikan kalau dulu anak-anak SMA, STM itu suka tawuran jadi alat bertawuran. Ya banyaklah yang bisa dilakukan untuk melihat sebuah objek dengan cara berbeda. Oke, kemudian faktor kedua adalah karakteristik kepribadian yang tentu saja berhubungan dengan disiplin diri, kesanggupan dalam menghadapi tekanan, kemandirian di sini. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Orang kreatif punya tingkat kemandirian yang lebih dibanding orang-orang pada umumnya. Orang yang bergantung pada orang lain nggak bakal dia punya sisi kreativitas. Artinya ketika kita dihadapkan pada masalah yang segera dipecahkan, dia punya solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tadi mamanya kan juga contoh botol bekas air mineral. Ketika kita butuh tempat buat sandaran handphone, gitu kan, kita bisa membuatnya. Tapi kalau orang yang mudah frustasi, ya sudah, tunggu aja sampai handphonenya lowbat, drop, cari lokasi lain. Oke, kemudian yang berikutnya adalah motivasi intrinsik. Ini motivasi yang ada dalam diri individu setiap orang. Setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda. Termasuk dalam melakukan perkuliahan gitu kan. Orang motivasinya beda. Kita mau kuliah, mengikuti kuliah mau apa sih gitu? Mau dapat ijazah. Terus ijazahnya buat apa gitu? Buat ngelamar kerja, buat ngelamar pasangan gitu biar keren di undangannya gitu kan, ada Syafira Erika Putri Ikom nikah dengan gitu. Jadi motivasi intrinsik itu dia dibangun dengan terkait dengan dua hal di atas tadi, dengan kognisi dan kedisiplinan diri terkait dengan kepribadian. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial dari level yang paling dalam, misalnya dari keluarga, kemudian di lingkungan di sekitar rumah dan sebagainya. Bayangkan kalau kalian berada di lingkungan yang sangat puritan gitu kan, yang dikit-dikit dianggap tabu, melawan tradisi, repot, kreativitasnya pasti akan terhambat. Kreativitas itu butuh pikiran yang open mind gitu kan, sikap yang open mind, menerima hal-hal baru yang mungkin itu bertentangan dengan tradisi, dengan nilai-nilai yang ada. Tapi sebagai sebuah pemikiran, sebaiknya itu ditangkap, diolah. Meskipun nanti ketika implementasi dalam membuat rancangan desain katakanlah, kalian tetap harus mengacu pada nilai-nilai sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Kalau bicara Indonesia,
Kita ada undang-undang anti pornografi. Definisinya ketat. Coba kalian perhatikan di televisi. Orang-orang pakai kebaya. Kebaya itu harus ditutup, di blur bagian dadanya. Padahal kebaya secara konvensional ya memang menonjolkan bagian dari payudara perempuan kan gitu. Secara tradisional memang seperti itu bentuknya. Dan sekarang kebaya tidak bisa tampil di layar televisi. Nah, jangan sampai kemudian kalian buat kreativitas, tapi tersandung pada isu-isu yang sangat sensitif. Kalian bisa dipersekusi, gitu kan sekarang musim tuh orang dipersekusi, atau bahkan tersandung dengan urusan-urusan hukum. Jadi ketika dalam pikiran kalian boleh menggagas apa saja tanpa halangi sekat-sekat apapun. Tapi biasanya ini terkait dengan kognisi tadi, dengan kepribadian tadi, dengan nilai-nilai yang dia punya sebelumnya. Nah, tapi ketika melakukan implementasi eksekusinya, kalian harus tetap melihat nilai dan hukum yang berlaku, etik yang berlaku di sebuah masyarakat. Periklanan punya kode etik, tidak boleh menggunakan anak-anak, kan gitu, mengeksploitasi anak-anak. Ada banyak iklan yang kemudian tersandung masalah etik. Gitu. Kalau kalian ingat beberapa tahun sebelumnya ada iklan, saya lupa apa itu, iklan mie instan. Ada Pak RT datang ngetok rumah gitu, ngajak kerja bakti, tiba-tiba yang buka anaknya nangis, ayah meninggal gitu, padahal ayahnya ada di belakang gitu, cengar-cengir. Nah itu kan dianggap mengajarkan kebohongan. Oke. Nah, kita masuk pada konsep yang dipunya oleh Kelvin Taylor. Dia seorang psikolog. Ini dia mengenalkan model multiple talent. Di gambarnya selalu seperti ini. Bahwa seorang anak katakanlah gitu, dari sisi akademik tingkat katakanlah nilainya akan berbeda dengan sisi kreatif ataupun perencanaan, komunikasi dan sebagainya. Di sini ada komunikasi, prediksi, dan tentu saja terakhir mengambil kesimpulan. Jadi sebenarnya tiap orang punya bakat berbeda. Kemudian tinggal kita bisa nggak mengeksplornya, bisa nggak kemudian mentornya mengarahkan. Ini dalam konsep perencanaan gitu kan, satu kelas 50 orang. Saya tidak yakin semuanya jago untuk membuat sebuah perencanaan. Ada yang jago dalam bentuk eksekusi videografinya, atau jago dalam editing, atau jago dalam visual, atau bahkan di luar dari divisi kreatif. Dia jago dalam marketing, dalam divisi AM, atau di media sosial spesialis. Karena bakat itu ya memang ada dalam diri kalian. Tinggal kalian ketemu cue di luar yang memancing bakat itu. Umpamanya Indi ini bakatnya memasak gitu. Tapi dia nggak pernah ke dapur, nggak pernah
ketemu dengan penggorengan dan sebagainya, ya dia nggak bisa masak. Tapi begitu dia ketemu dengan itu, masakan dia tentu lebih baik daripada masakan Syafira. Atau yang lebih umum, kita berada di era di mana informasi berlimpah. Di internet kita bisa belajar apa saja. Begitu mau belajar editing, cari tutorialnya, kemudian kita praktek. Alatnya sederhana, pakai aplikasi. Cara merekamnya juga pakai gadget kan. Semua pasti bisa. Dalam 4-5 kali praktek. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian nilai kreativitasnya akan sama? Disinilah bakat menentukan, berperan. Orang yang punya bakat seni atau kreativitasnya baik, dia tentu akan menghasilkan karya yang lebih baik meskipun belajar sama-sama dari nol. Gitu. Meskipun alatnya mungkin lebih canggih dari temannya, kurang canggih dari teman yang lainnya. Gitu. Ya tapi bakat sedikit juga bisa latihan dan kerja keras juga bisa membuat orang menjadi menonjol gitu, punya kreativitas. Saya ingat ada kata-kata dari pundit jadi sepak bola itu, mereka membandingkan Ronaldo dan Lionel Messi. Lionel Messi disebut sebagai bakat alam, antara Ronaldo adalah contoh dari sebuah kerja keras. Dua-duanya berada pada top level. Dan istilahnya kalau Lionel Messi bangun tidur main bola juga udah canggih gitu. Kalau Ronaldo itu adalah ciri orang yang mau maju kan, sampai pada top performa. Berlatih 8 jam latihan, berada di lapangan sepak bola, menendang bola lebih dari 1000 kali kan, itu luar biasa gitu. Hasilnya ya kita bisa lihat dia menikmati segala kemewahan yang diimpikan oleh sebagian orang lain. Baik. Nah, ini Kelvin Taylor. Kelvin punya pandangan bahwa kreativitas terdiri dari 5 jenjang, 5 tingkatan. Dari yang pertama yang disebut tingkat ekspresif atau spontan. Gagasan-gagasan spontan yang kita bisa dapat dari mengobservasi lingkungan. Ini sifatnya kayak ilham gitu kan. Ketika lagi duduk terpercik ide. Kalau pernah ingat dengan kisahnya Isaac Newton ketika menemukan teori gravitasi kan gitu. Dia duduk di taman di kampus, kemudian melihat apel jatuh, kepalanya muncul bola lampu gitu, ide. Oh, berarti semua benda jatuh itu karena ada daya tarik dari bawah, dari bumi, dari bawah. Atau Archimedes yang menemukan ide ketika dia mandi, nyemplung di bathtub, airnya tumpah. Dia berkesimpulan bahwa air yang tumpah itu berat jenis air tumpah sama dengan berat jenis benda yang masuk ke dalam bathtub, yaitu tubuhnya. Maka muncul lahir hukum Archimedes.
Ada banyak spontanitas. Tentu saja spontanitas tadi juga berkaitan dengan faktor-faktor pembentuknya tadi yang disebut ya Mabel di depan, terkait dengan kognisi, pengetahuan. Ya, mungkin Sir Isaac Newton ataupun Archimedes kemudian bisa menerjemahkan idenya tersebut kalau tidak punya pengetahuan yang baik tentang hukum fisika. Begitu pula dalam contoh-contoh lain. Kemudian tingkat produktif. Dia sudah mulai implementasi melakukan produksi. Dia mengembangkan keahlian. Keluar dari apa yang sudah ada. Tidak meniru karya lain. Tidak menjadi epigon. Teknik yang paling sederhana yang banyak dilakukan oleh orang saat ini di era digital, kita mengenalnya dengan istilah ATM, kan? Amati, tiru, modif. Ya nggak apa-apa, sebagai sebuah latihan kita melakukan itu. Selagi ya minimal kita tidak dianggap plagiat. Apa batasannya, ukurannya? Nah, ada ukurannya, tentu saja dalam undang-undang sudah ditentukan. Musik, umpamanya kan gitu, berapa bar gitu kan, disebut plagiat. Begitu pula dalam desain. Meskipun masalah plagiarisme ini di dunia digital memang menjadi bias tadi karena ada konsep ATM yang banyak dilakukan oleh orang. Oke. Berikutnya tingkat inventif. Bagaimana kita luas. Kita beradaptasi, mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak biasa. Situasi yang tidak biasa yang sedang kita alami adalah kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk try out hidup di depan layar. Ya kan? Aktivitas dikurangi, aktivitas fisik maksudnya, bertemu dengan orang lain. Yang akan terasa adalah berkurangnya nanti penggunaan uang fisik. Uang akan menjadi uang digital. Nanti kalian kerja pada tanggal kalian mendapat gaji, cuma muncul angka di rekening kalian, di rekening handphone. Kemudian terbang begitu saja, diganti dengan barang-barang yang datang melalui paket, gitu, teriakan paket di depan rumah, paket. Nah, ini kita harus adaptasi dengan situasi seperti ini. Nggak bisa ngeluh bahwa, kita nggak bisa belajar tatap muka, nggak enak. Ya memang nggak enak, tapi ini situasi yang dihadapi. Bagaimana kemudian supaya kita tetap bisa melakukan pembelajaran? Untung banyak fasilitas, kan ada Google Meet, ada Zoom Meeting, ada Teams, Microsoft. Termasuk saya untuk bagaimana agar bisa tetap memberikan penjelasan gitu. Saya bikin PowerPoint supaya bisa dilihat, dibikin semenarik mungkin. Saya record, rekamannya saya publish di channel kuliah daring dan sebagainya. Ada banyak. Kalau tidak, ya susah kita hidup di era di mana disrupsi begitu tinggi, kencang. Gitu. Orang banyak terkaget-kaget dengan situasi yang berubah ini. Coba kalian mungkin lihat banyak
orang baru buka kafe, buka restoran dengan tempat yang luas gitu kan, tiba-tiba harus mengalami masa yang seperti itu. Orang kemudian dipaksa untuk take away. Nah, disinilah kreativitas dibutuhkan, bagaimana kemudian produk-produk atau makanan atau kuliner tadi bisa tetap enak meskipun itu take away gitu. Nyampe rumah tetap hangat, gimana caranya gitu. Umpamanya kertas atau alat wadah pembungkusnya menggunakan jenis bahan tertentu yang sehingga tetap hangat gitu, sampai dari kan banyak kemudian kalau kita beli, katakan beli bakso gitu, kok beda ya rasanya makan di tempatnya sama di rumah gitu kan. Padahal kan ada proses perjalanan, makan di tempatnya masih hangat. Kalau di perjalanan mungkin ada bau plastik, pakai plastik dan sebagainya. Kemudian kalau di masyarakat kita muncul tahayul, oh dia pakai sesaji atau apalah kayak gitu kan, kalian pasti sering dengar gitu. Di luar sana banyak gedung-gedung bertingkat yang disewakan untuk perkantoran ya. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang orang butuh kantor yang luas? Orang bisa bekerja di mana saja. Generasi kalian, saya sering menemukan teman-teman kalian, anak-anak seusia kalian mengerjakan tugas di kafe, Starbucks, kan? Sampai malam bahkan ada yang bekerja secara profesional mengerjakan desain dan sebagainya. Kan nggak harus ke kantor. Yang penting deadline dipenuhi, prosedur dijalankan. Nah, bagaimana kemudian mereka yang kadung membuat menyewakan bisnis properti perkantoran semacam itu? Apakah ruangan-ruangan itu dibiarkan kosong? Kita juga sering banyak melihat rumah-rumah warga kemudian kamar yang tidak dipakai disewakan untuk hotel, kamar hotel kayak Red Doors gitu, ya kan, Airbnb gitu, banyak. Nah, itu adalah bagian dari inventif tadi, keluasan dalam beradaptasi dengan situasi yang muncul di sekitar kita. Baik, berikutnya. Nah, ini tingkat inovatif. Ini berkaitan dengan kemampuan mengkonseptualisasi yang abstrak tadi. Menciptakan sesuatu yang baru. Nggak gampang melakukan inovasi. Bayangkan kalau Steve Jobs waktu itu tidak kembali ke Apple Inc. Gitu. Kemudian dia tidak menemukan atau membuat iPod, apakah kita berada pada level seperti sekarang, memiliki smartphone yang sedemikian canggih? Smartphone yang kita punya itu berawal dari gagasan tadi, menjadikan file menjadi sedemikian ringkas menjadi MP3 gitu kan. Dari situ muncul MP4, video dan sebagainya, sehingga handphone seperti sekarang, dunia berada dalam genggaman. Ini level inovasi ya tentu saja membutuhkan dibutuhkan latihan, butuh pengalaman empiris, butuh tingkat kognisi, pengetahuan, membaca dan sebagainya. Kalau kalian mau jadi fotografer, jadi videografer, jadi kameramen, ya banyak nonton film, banyak mengamati yang indah-indah, baca majalah gitu. Kalian nggak pernah nonton film, mau jadi kameramen, mau jadi videografer,
Saya jamin kalian nggak berkembang. Nggak. Kenapa? Karena film-film berkualitas akan membiasakan mata kita dengan shot-shot yang bagus, dengan warna-warna yang bagus, dengan editing yang keren. Kalau yang kalian tonton, mohon maaf, pada kelas sinetron yang begitu-begitu saja, nanti begitu kalian bikin iklan, ada adegan marah, modelnya cuma suruh melotot terus di zoom in berulang-ulang. Itu kan polanya sinetron. Padahal marah itu kan, ekspresi marah kan banyak, gitu. Nggak cuma mata melotot dan zoom in berulang-ulang. Itu kita bisa dapatkan bagaimana sutradara atau filmmaker, videografer lain membuat ekspresi marah dalam perspektif yang berbeda-beda bermacam-macam. Baik, ini yang terakhir. Yang menjadi tingkat emergency. Ini yang menjadi paling baru dan paling abstrak. Tingkatnya pada invention. Sudah. Penemuan yang benar-benar baru, invention. Sesuatu yang sangat sulit pada level yang paling tinggi. Tadi apakah kemudian teknologi iPod itu sebagai sesuatu yang benar-benar baru atau inovasi? Silakan kalian punya argumentasi sendiri kalau melihat itu. Apa yang benar-benar baru? Saya sering mengutip bahwa nothing new under the sun. Gitu. Nggak ada sesuatu yang benar-benar baru. Gitu. Semuanya berdasarkan konsep evolutif adaptif dari benda yang sebelumnya menjadi benda baru. Proses kreatif kan saya pernah sampaikan bahwa bisa melalui evolusi, kemudian lawannya itu revolusi, ya ini yang emergent. Kemudian ada yang changing direction, gitu, mengubah tujuan. Gitu. Kayak tadi saya contohkan bagaimana pemilik gedung-gedung office gitu, harus mengubah tujuan dari sewa untuk perkantoran, kemudian bisa nggak ruangan-ruangan itu dimanfaatkan, dijadikan apartemen barangkali, dijadikan tempat kos-kosan barangkali. Kan daripada kosong, orang sudah tidak berkantor. Kemudian ada yang menggabung-gabungkan beberapa fungsi objek atau benda sebelumnya menjadi satu fungsi baru. Seperti handphone itu kan menggabungkan beberapa fungsi. Ada fungsi kamera, fungsi typing, ada fungsi watch, menonton gitu. Ada fungsi recording dalam satu fungsi. Padahal itu kalau mau melakukan pemotretan, kita harus bawa kamera, minimal kamera pocket. Sambil motret, dengerin musik, pakai headset, pakai Walkman, pakai Discman. Mau nulis, bawa block note, bawa kertas catatan kemana-mana. Orang-orang kreatif, musisi, penyair, bawa kertas kemana-mana. Kalau sekarang kan cukup bawa satu alat, device, satu gadget yang namanya smartphone. Oke, baik. Itu slide terakhir. Siapa baru masuk?
Julio Fernando. Oke, nggak apa-apa. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan terkait materi atau ya pembelajaran lainnya. Pak, saya mau Yang bertanya. Yuk. Berarti Silakan, Pak. dalam pelaksanaannya itu tim kreatif pasti berpatokan sama creative brief ya Pak? Iya, harus nggak boleh nggak. Creative brief itu kan hasil dari brainstorming, baik tentu saja dengan klien, karena kita bekerja untuk klien, untuk tujuan pemasaran mereka gitu. Jadi balik lagi, kreativitas tetap based on ya bisnis gitu, ya kan? Ya nggak bisa kalian semena-mena berkreasi gitu. Kecuali kamu mau sekedar mengekspresikan apa yang menjadi pemikiran atau rasa seni kamu, ya apa-apa, seperti halnya pelukis gitu kan. Tapi ketika kita bicara kreatif dalam dunia industri, ya dasarnya, landasannya tetap bisnis. Kadang-kadang di sini kita akan diuji kesabaran, kekuatan saraf kita mudah frustasi atau enggak menghadapi klien yang umpamanya menjengkelkan. Menjengkelkan dalam artian bolak-balik revisi. Perasaan kemarin minta logonya ada di sebelah kiri. Kemudian kita udah penuhi sebelah kiri, minta sebelah kanan. Padahal sebelumnya sebelah kanan, dia pindah sebelah kiri. Kayak gitu kan bikin jengkel. Tapi kita harus ya tadi tidak boleh frustasi, harus tetap tenang. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya, tidak. Iya Pak, untuk TB1 itu kan bikin creative brief ya Pak. Itu format filenya Word atau PPT ya Pak? Untuk kreatif. PPT landscape ya. Gini ya, jangan yang potret ya. Oh iya. Landscape dibikin sebagus mungkin, didesain. Namanya juga berarti pakai kreatif. desain kreatif ya Pak? Ya, dibikin sebagus mungkin. Kalau dalam situasi normal biasanya saya suruh print out gitu. Kalau print outnya ya saya kadang-kadang biarkan, ya ada yang serius menggunakan art paper, ada yang cuma menggunakan A4 gitu. Nah kan di sini kreativitas kalian. Jadi anggaplah tugas itu kalian gunakan untuk benar-benar bertemu dengan klien. Jadi buat sebaik mungkin, serinci mungkin gitu. Sehingga orang lain, klien mengerti, tim kreatif nanti yang eksekusi juga mengerti. Mitra kalian, klien kalian kan mitra UMKM. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini secara daring, secara tatap maya. Kita bertemu lagi pada pekan depan. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Sampai jumpa. Makasih Pak, masih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.